Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, bapak-bapak yang Allah muliakan, ya, dan juga ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu istiqomah dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Temanya jalan menuju surga, ya. Masya Allah, Pak, ya. Ya, jadi jalan kita yang sedang kita tempuh ini sedang menuju kemana, Pak? Ke surga, kan gitu ya. Jadi kalau diibaratkan hidup ini ibarat seorang yang sedang melakukan perjalanan, gitu ya. Ya, kemudian dunia itu adalah tempat rest area namanya, gitu ya. Ya, jadi perjalanannya masih panjang. Setelah dunia nanti ada perjalanan-perjalanan yang harus kita tempuh, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kata Dr. Mustafa Dib, ya, di dalam kitabnya Al-Wafi, ya, beliau menjelaskan bahwa jalan menuju surga itu adalah jalan yang jelas dan mudah. Jadi kata beliau apa? Jalan menuju surga itu jalan yang jelas dan mudah. Ya, artinya apa? Ya, ibaratnya kalau kita ke Bandung hari ini ada berapa jalan, Pak? Ada 3. Lewat mana saja itu? Ya, Cipularang, lewat Puncak, gitu ya. Itu yang ma'ruf 2, ya Pak, ya. Kalau yang lain mungkin beloknya lebih banyak, gitu ya. Artinya jalannya jelas, menuju ke Bandung jelas jalannya. Tinggal pilih jalan tol Cipularang atau pilih melalui Puncak. Artinya jelas, ya. Nah, begitu juga jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah jelas. Ya. Apa dalilnya? Ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ya. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, beliau mengatakan apa? Anna rajulan, ya, sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang ketika itu bertanya kepada Rasulullah. Ya, yang disebutkan oleh para ulama, laki-laki ini bernama, ya, Nu'man Al-Khaza'i namanya. Ya. Jadi Masya Allah, Nu'man Al-Khaza'i ini adalah salah satu pasukan Badar, Pak. Ya. Jadi kalau pasukan Badar itu Masya Allah dijamin oleh Allah apa, Pak? Surga. Ya. Jadi di antara 300, berapa jumlah pasukan Badar? 313, ya, pasukan Badar. Nah, salah satunya adalah Nu'man Al-Khaza'i, ya. Dan kemudian disebutkan oleh para ulama dia syahid di perang Uhud. Ya. Jadi syahidnya di perang Uhud. Masya Allah, ya. Nu'man Al-Khaza'i ini termasuk orang yang paling berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka sama Allah. Ya. Jadi di antara baik sangkanya apa? Ya, dia yakin benar kalau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga, ya dia yakin surga. Ya. Maka pernah sebelum dia berangkat atau sebelum masuk ke medan tempur di perang Uhud itu, ya, dia mengatakan apa? Wallahi
ya, demi Rabb, ya, demi Rabbku yang maha agung katanya, ya, tidak akan terbenam matahari kecuali apa? Aku akan melangkahkan kakiku yang pincang ini di taman surga katanya gitu. Kalau orang yang enggak husnuzon sama Allah, enggak mungkin dia mengatakan seperti itu kan. Dia pasti mengatakan, oh mungkin aku nanti akan masuk ke dalam surga. Tapi dia subhanallah, dia bersumpah, wallahi, ya, demi Rabbku yang maha agung, ya, tidak akan terbenam matahari. Arti matahari di perang Uhud itu gitu, ya, kecuali apa? Ya, aku akan, ya, menapaki, ya, taman surga dengan kakiku yang pincang ini, ya. Dan kemudian setelah, ya, beliau mendapatkan syahidnya, ya, di perang Uhud, Rasulullah pun mengatakan apa Pak? Ya, dia itu, ya, yaitu Nu'man al-Khazai tadi adalah seorang yang paling husnuzon kepada Allah, baik sangka sama Allah. Makanya ada hadis kan Pak ya, sesungguhnya Allah itu tergantung apa? Prasangka hambanya gitu. Ya, jadi ketika itu setelah dia syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan apa? Aku telah melihat dia, ya, berjalan di taman surga dan kakinya ketika itu tidak lagi pincang. Subhanallah. Ya, tadi dia cuma apa? Ya, zon. Tapi kemudian setelah dia syahid, Rasulullah mengatakan, aku telah melihat dia. Ya, di mana Pak? Ya, di taman surga dan kakinya tidak lagi pincang. Masya Allah Pak. Jadi nanti di surga nggak ada lagi yang pincang, yang sakit, semuanya semua sehat, ya. Yang tua juga nggak ada lagi Pak, ya. Jadi beruntung kita Pak ya, di dunia sempat tua, di surga muda lagi gitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang disebut di dalam hadis tadi, ya, bahwa seorang laki-laki yang bertanya kepada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang saat itu dia mengatakan apa? Ar-ra'aita, apa pendapatmu? Idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan, ya, wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a, katanya. Ya. Apa pendapatmu wahai Rasulullah, kata Nu'man al-Khazai tadi. Ya, kalau aku telah mengerjakan salat yang 5 waktu, ya, idza shallaitul maktubat, ya, jadi salat 5 waktu aku kerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis itu apa? Wasumtu ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, ya, dan kemudian aku halalkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, makna ahlaltul halal adalah apa? Fa'altu mu'taqidan hillahu. Jadi aku mengerjakan dengan keyakinan itu halal gitu. Ya. Seperti misalnya Bapak makan apa Pak? Makan daging gitu ya. Bapak makan dengan keyakinan apa? Daging itu halal gitu. Walaupun ada kan Pak ya, sekarang gue takut makan daging katanya. Ya, enggak mau makan lagi ya, padahal dia yakin halal. Nah, tetapi apa kata Imam Nawawi tadi? Yang dimaksud dengan ahlaltul halal maknanya apa? Fa'altu mu'taqidan hallahu. Aku mengerjakannya dengan keyakinan itu halal gitu. Ya. Habis itu apa? Wa haramtul haram, dan kemudian aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi apa maksudnya haramtul haram adalah ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Ya. Habis itu di akhirnya dia mengatakan apa? Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah sedikit pun kecuali yang 4 perkara tadi. Yang pertama apa Pak? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia itu artinya dia kerjakan dan keyakinan itu halal. Dan kemudian dia haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu dia jauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan dia tidak menambah sedikit pun yang lainnya. Adkhulul jannah, katanya, apakah aku masuk surga, kata kita.
Apa kata Rasulullah? Naam katanya. Iya. Ya. Makanya Dr. Mustafa Dib tadi mengatakan apa, Pak? Jalan ke surga itu jelas. Jadi kalau Bapak sholat 5 waktu, Masya Allah. Ini 5 waktu begini Pak di sini ya? Atau maghrib saja? Nah, karena di tempat saya maghribnya penuh gitu, ya. Tapi kalau subuh, asar, kadang-kadang zuhur nggak ada azan, itu di kampung, bukan di sini. Ya, ya. Kadang azan asar ada, ya, zuhurnya nggak ada. Kadang zuhurnya ada, azan asarnya tidak ada. Ya. Jadi kalau Bapak sudah sholat 5 waktu, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Bapak puasa di bulan Ramadan. Ya. Habis itu Bapak halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Artinya Bapak kerjakan dengan keyakinan itu halal. Dan kemudian Bapak haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang artinya menjauhkannya. Maka walaupun kita tidak menambah selain itu, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan masuk surga di situ, Pak? Masuk surga tanpa mampir dulu di neraka. Karena manusia itu kan, khususnya orang beriman, itu macam-macam Pak masuk surganya. Ada yang mampir dulu, ada yang langsung gitu ya, ada bahkan yang tidak pakai hisab. Ya, jadi ada yang langsung pakai hisab, ada yang langsung nggak pakai hisab. Ya, kalau kita kira-kira di mana Pak? Nggak pakai hisab. Kalau nggak pakai hisab gampang Pak, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu, ya, disebutkan oleh Allah apa Pak? Oleh Rasulullah yang pertama apa? Ya, dia la yarqun namanya. Dia tidak pernah meruqyah, wala yastarqun, dan dia tidak minta diruqyah. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa? Maksudnya ya yang ruqyah yang tidak syar'i gitu. Tapi kalau ruqyah syar'i ya nggak apa-apa Pak. Ya karena Rasulullah juga dan para sahabatnya ya meruqyah gitu. Tapi kalau ruqyah yang tidak syar'i, ini yang tidak boleh. Ya. Habis itu apa? Ya wala yatatayyarun, tidak apa? Percaya dengan kabar-kabar burung gitu. Tatayyur, hayalan, apa namanya? Ya ramalan lah begitu ya. Ini ada burung datang ini. Ada cicak di mobilku, jangan-jangan ada apa-apa ini dengan mobil saya ini. Ya, habis itu biasanya apa? Ada burung hantu mampir di atap kita. Wah, jangan-jangan ada yang meninggal hari ini gitu. Ya. Bapak pernah percaya itu? Kalau pernah, nggak ada kemungkinan lagi untuk masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau belum pernah itu beruntung Bapak. Ya, bakal masuk surga tanpa hisab. Dan yang terakhir apa? Wa 'alallah yatawakkalun. Ya, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau 4 perkara ini Bapak ada pada kita, maka insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah itu ada berapa orang Pak? 70, dikit banget. 70.000 katanya. Ya. Tapi disebutkan lagi di dalam hadis Imam Ahmad ya. Ya setiap 1000 ya itu dikali 70. Artinya setiap 1000 dikali 70.000 berapa kira-kira Pak? Dijumlahkan nanti di rumah Pak ya. Artinya setiap 1000 tadi dikali 70.000. Nah jumlahnya, begitulah jumlah orang yang beriman yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Tetapi yang kita bahas tadi adalah orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia kemudian haramkan, artinya dia jauhkan dirinya dari yang diharamkan oleh Allah, dan dia kerjakan dengan yakin ya apa yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan masuk surga tanpa mampir dulu di neraka, tapi tidak ada jaminan bebas dari hisab. Paham Pak ya? Tapi kalau Bapak sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan,
mengharamkan artinya menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ditambah 4 sifat tadi, tidak pernah meruqyah, minta diruqyah atau wala yatatayyarun tadi, dan kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka pasti kita akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat itu begitu merindui surganya Allah. Kerinduan mereka ditunjukkan di mana? Ya, mereka sering bertanya kepada Rasulullah tentang surga. Ya. Bahkan ini si Nu'man Al-Khazai ini, ya, dia bertanya dengan amalan-amalan tadi apakah bisa masuk surga. Dan kemudian di hadis yang lain disebutkan, ya, misalnya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ada seorang sahabat, ya, bertanya, tunjukkan kepadaku amalan yang mendekatkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku ke dalam neraka. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat sangat-sangat rindu dengan surga. Ya, yang kalau kita hari ini, kalau saya sering diminta doa gitu misalnya kan, ya jarang ada orang yang minta doa, Ustaz, tolong doain saya biar saya masuk surga. Biasanya yang minta didoain apa, Pak? Minta banyak rezeki. Ya, ini pengalaman Pak ya. Bapak pernah nggak ketika Bapak ketemu sama orang yang Bapak yakin gitu ya, doanya mustajab? Ya, karena kan boleh kan Pak ya? Ya, tawassul namanya ya. Tawassul dengan orang soleh kan boleh kan? Bapak ketemu, Masya Allah, ini orang kayaknya kalau ngelihat dia yang teringat akhirat gitu kan. Ya, ada Pak, kalau ngelihat dia yang teringat akhirat Pak. Ah, ini ada sebagian ulama mengatakan ini berarti ini apa namanya, tanda-tanda kesolehan ada pada dia. Tapi kalau kita lihat, kalau lihat saya apa yang teringat Pak? Kayaknya dunia yang teringat Pak ya. Berarti tidak ada tanda-tanda kesolehan pada saya kayaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menemukan orang gitu ya, yakin kita dia Masya Allah minas salihin gitu ya, kita boleh minta doa sama dia. Ya, dan kira-kira yang telah kita lakukan, apa yang kita minta sama dia Pak? Minta apa Pak? Pernah minta didoain masuk surga Pak? Belum Pak ya? Belum katanya. Tapi kalau minta didoain tambah rezeki, biar sehat, ya, panjang umur, Masya Allah. Berbedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat menunjukkan kerinduannya kepada surga, karena dia tahu tujuan akhir perjalanan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan itu, itulah kenikmatan yang paling besar. Zalikal fawzul azim. Kemenangan yang paling besar. Kalau cuma sehat saja, kaya saja di dunia, ya Fir'aun, ya Qarun, ya siapa yang bisa menandingi Pak? Kan nggak ada Pak ya. Ya, bahkan ya disebutkan oleh para ulama, orang-orang musyrik yang kaya-kaya sekarang itu, orang-orang kafir yang kaya-kaya sekarang itu tidak sebanding dengan kekayaan Qarun. Tidak sebanding Pak. Tapi di mana Qarun sekarang? Ya, di mana? Dia mungkin ketika itu nggak minta biar didoain masuk surga Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat karena tahu yang bisa menunjukkan ke surga itu adalah Rasulullah, maka dia bertanya kepada Rasulullah. Makanya di sini kita ambil kesimpulan apa Pak? Jalan yang menunjukkan kita ke surganya Allah adalah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya dulu Rasulullah pernah narik garis kan di hadapan para sahabatnya kan? Narik garis satu di tengah panjang gitu. Habis itu di kanan ditarik garis juga. Habis itu di kiri tarik garis juga. Habis itu kata Rasulullah apa? Ini jalan Allah katanya. Ya, wa hadhihi subul, dan ini jalan-jalan. Ya fihi syaitan, dan di jalan-jalan ini ada syaitan. Ya,
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan tengah inilah yang menuju ke surganya Allah. Tapi kalau yang kanan kiri ini ya bisa ke mana Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya petunjuk ya yang harus kita ikuti, ya. Petunjuk yang mungkin saya pernah menjelaskan di sini, yang beliau adalah sebagai hidayah irsyad untuk kita. Artinya yang memberikan petunjuk, yang menunjukkan jalan kepada kita. Tetapi yang memberikan hidayah taufik Allah, gitu kan? Artinya Rasulullah menunjukkan. Karena ada orang yang mengikuti ya petunjuk atau jalan yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada dia, dia juga tidak mendapatkan hidayah taufik itu. Ya mungkin kita tahu ada namanya seperti Rajal bin Unfuah dulu kan. Ya, dia hidup bersama Rasulullah, ya. Dia ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kemudian tiba-tiba ketika ada siapa namanya itu? Musailamah Al-Kadzab, dia malah apa, Pak? Dia malah menjadi pengikut dan pendukung Musailamah Al-Kadzab. Artinya apa? Jalan sudah ada, sudah diajarkan, sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, tapi kemudian karena hidayah taufik tadi murni milik Allah, ya, tidak diberikan kepada Rajal bin Unfuah tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ikuti petunjuk ya yang ditunjukkan oleh Rasulullah tadi, yang melalui sunnah-sunnahnya, dan kemudian kita sekaligus minta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sering berdoa, Allahumma hdini, Allahumma hdini, Allahumma hdini, berikan aku hidayah irsyad, hidayah taufik. Sehingga apa? Sehingga kita ya walaupun sudah ditunjukkan jalan, insyaallah kalau Allah mudahkan kita, maka kita akan bisa berjalan di atas itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kalau kita sudah sholat 5 waktu dengan ya lengkap syaratnya, lengkap rukunnya, ya, lengkap wajibnya, insyaallah lengkap juga sunnahnya. Karena di dalam sholat itu ada ya syarat sahnya sholat, ada rukunnya sholat, ada sunnahnya sholat, ada juga wajibnya sholat. Kalau kita sudah penuhi semua itu, dan sholat kita tidak pernah tertinggal, kecuali dulu mungkin masa-masa jahiliyah Pak ya, kalau sudah tertinggal dulu masa-masa jahiliyah, jangan diulang lagi. Taubat nasuha. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita melalaikan sholat 5 waktu ya. Karena itu apa? Jalan yang bisa menunjukkan kita ke dalam surga ya. Sholat 5 waktu jangan sampai dilalaikan. Begitu azan, kalau tidak ada uzur segera ke masjid ya. Ini harusnya disampaikan nih ketika khutbah Jumat ya. Kalau ini mah orang-orang yang sudah di masjid ini mah. Saya mengingatkan orang yang sudah di masjid ya beda Pak ya. Tapi kalau khutbah Jumat Masya Allah ramai benar gitu kan. Tapi pas salat asarnya tinggal sebaris setengah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam pendapat fikih para ulama, meninggalkan solat itu, kalau dia yakini solat itu tidak wajib, dia kufur, dia menjadi kafir. Kalau dia meyakini apa Pak? Solat itu tidak wajib, kufur dia, artinya murtad. Dan ketika dia mati, dia tidak boleh diperlakukan seperti seorang muslim yang meninggal. Dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum mukminin, dia harus dikubur di kuburan sebelah ya. Karena hari ini ada yang sudah berani Pak mengingkari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Ada yang mengingkari haji misalnya, udahlah ngapain haji, haji itu pemborosan katanya ya, itu padahal rukun Islam Pak ya. Tapi kalau dia tidak sholat, masih yakin hukum wajibnya sholat, apa Pak status dia? Jumhur ulama menyebut dia adalah sebagai orang yang fasik namanya, pendosa ya. Kalau kita lihat pendapat Imam Abu Hanifah ya, apa hukumannya untuk orang fasik yang meninggalkan sholat ya? Dia masih yakin wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan sholat ya. Imam Abu Hanifah mengatakan dia harus dipenjara Pak, tidak boleh dilepas.
Dan kemudian dicambuk dia, diminta untuk sholat. Kalau nggak mau sholat dicambuk terus sampai dia mau sholat. Tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena kalau dilepas nanti akan menjadi virus untuk yang lain. Karena orang-orang lain akan melihat dia kan Pak ya. Oh enak dia nggak sholat, aku nggak mau sholat juga. Makanya kata Imam Abu Hanifah dia harus dikurung. Penuh penjara kalau di Indonesia Pak ya. Masya Allah. Tapi kalau kata Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, dia masih yakin sholat itu karena malas saja, ya, maka hukuman bagi dia apa Pak? Hukuman bagi dia kalau dia terus-terusan meninggalkan sholat dengan malasnya itu, dia harus dibunuh. Enak Imam Abu Hanifah Pak ya? Cuma di penjara doang Pak ya? Dicambuk gitu ya? Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dibunuh. Diminta dulu, jangan langsung dibunuh Pak. Diminta untuk sholat. Nggak mau sholat juga masih malas-malasan. Nah, eksekusi. Kalau kata Imam Malik dan kata Imam Syafi'i, dibunuhnya itu karena hukuman. Ya, karena hukuman. Kalau kata Imam Ahmad, dibunuhnya karena dia dianggap orang murtad. Jadi berbeda Pak nanti kedepannya berbeda. Jadi kalau dibunuh karena hukuman, dia masih dianggap sebagai muslim, artinya dia dikuburkan di makam orang yang beriman, kan gitu kan. Tapi kalau dibunuhnya karena murtad, dia tidak dikuburkan di pemakaman orang yang beriman, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat itu sangat penting sekali Pak. Makanya ya, sampai ya para ulama mengatakan ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang membedakan antara seorang muslim dan kafir itu adalah salat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingatkan anak-anak kita Pak, ya, karena kalau yang ini ya udah salat semua Pak, ya, tapi bapak punya anak, bapak punya istri, bapak punya siapa lagi? Punya mantu, bapak punya tetangga, ya kerabat dululah. Karena Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Allah perintahkan untuk menjaga diri dan apa Pak? Dan keluarga. Jangan pikirkan tetangga dulu, pikirkan dulu keluarga, boleh juga, ya, boleh juga. Karena yang paling dekat dulu Pak ya, diri, keluarga. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah, ya, anggap saja ini saya memberi motivasi agar bapak mengingatkan siapa Pak? Mengingatkan anak, istri dan kerabat-kerabatnya. Kalau malas-malas sholat, ingat tuh, minimal sebutkan 4 mazhab tadi. Imam Abu Hanifah harus dikurung, ya, dicambuk, ya, sampai dia sholat. Kalau kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia harus dibunuh. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, dibunuhnya karena hukuman, berarti masih boleh dikubur di, ya, pemakaman orang-orang yang beriman. Tapi kalau kata Imam Ahmad, bukan, dia dibunuh karena murtad. Artinya apa? Kalau dibunuh karena murtad, dia tidak dikuburkan di pemakaman orang yang beriman, ya. Dia tidak disolatkan, dia tidak dimandikan oleh orang yang beriman. Dahsyat nggak Pak? Ini kalau orang-orang di Indonesia ini tahu, penuh masjid insya Allah Pak ya. Ya, tapi rasa-rasanya ya banyak orang hari ini yang tidak tahu tentang ya hukuman meninggalkan sholat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, selanjutnya kalau kita sudah mengerjakan sholat, insya Allah puasa, ya, puasa gampang bayang, ya. Puasa saya lihat banyak orang nggak sholat, tapi pas bulan Ramadan semua puasa. Kayaknya puasa lebih mudah ya. Dan yang ketiga Pak, yang ketiga rasa-rasanya hari ini banyak bermasalah, ya, yaitu menjauhi dari yang diharamkan oleh Allah. Ya, coba tanya pada diri kita hari ini masing-masing Pak, ya, apakah kita sudah menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, ya, atau kita masih ada, ya,
Sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita lakukan. Kalau makanan kita makan, kalau minuman kita minum, kalau pakaian kita pakai. Ya. Karena tadi Nu'man Al-Khazai tadi mengatakan, kalau aku menjauh yang diharamkan oleh Allah, ya, maka pastikan Pak, sebelum kita meninggal kita telah bertaubat dari yang diharamkan oleh Allah. Pengajian setiap pekan, bahkan mungkin setiap hari Pak ya, kita sudah mengetahui hukumnya riba misalnya. Kita telah mengetahui hukumnya zina. Kita telah mengetahui hukumnya korupsi, maling. Kita sudah mengetahui hukumnya mencaci orang, ya, ghibah, ya, khususnya ghibah kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang fasik, mungkin ada rukhsahnya untuk kita berghibah. Ya, karena kata Umar, ya, laisa li fajir hurmah katanya. Jadi untuk pendosa itu tidak ada kehormatan, ya. Tapi kalau bapak ghibah orang-orang yang ke masjid seperti ini, ini dosa Pak, haram. Ya, haram. Jangan menggibahi siapa? Orang-orang yang beriman. Bukan fajir kita, bukan pendosa, insya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, jauhkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, gampang nggak Pak? Gampang saja. Kalau masih ada hubungan dengan, ya, bisnis yang ada ribanya, ya tinggal dipindahkan saja, kan gitu kan? Ya. Kalau dulu mungkin dulu nggak ada solusi. Ya, saya pinjam dengan bank riba. Ya, dulu nggak ada bank syariah. Gimana saya mau pinjam di bank syariah, kan gitu kan? Yang sudah terjadi, ya sudah, selesaikan. Jangan pula Bapak nggak mau bayar, udah pinjam dulu. Selesaikan dulu, ya. Dan setelahnya mulai hari ini jangan buat hubungan lagi dengan apa? Dengan, ya, instansi-instansi yang ada kaitan dengan ribanya. Ya, Bapak mungkin dulu pernah lah nyongkel anggaran sedikit gitu kan, ya, yang nolnya 5 dikasih 1 lagi jadi 6 gitu kan. Bertaubat kepada Allah, dan mulai sekarang apa Pak? Tinggalkan, jauhkan, karena itu diharamkan oleh Allah, ya. Begitu juga, ya, yang sudah jelas-jelas hukumnya, misalnya di dalam, seperti apa yang sekarang heboh ini, masalah hukum zina misalnya Pak ya. Ya, apa zina itu Pak? Zina itu adalah hubungan antara 2 orang, laki-laki dan perempuan, ya, di luar apa Pak? Di luar akad syar'i, yaitu akad nikah. Hukumnya, ya, sudah ijma' para ulama, hukumnya haram Pak. Ya, tiba-tiba ada orang yang, ya, dengan gaya ilmiahnya misalnya mengatakan apa? Oh, hubungan antara laki-laki dan perempuan asal sama-sama suka tidak mengapa, itu bukan zina. Berarti apa Pak? Dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati Pak. Sekarang banyak orang yang seperti ini. Bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya haram. Bahkan bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran, murtad, menghina, ya Pak ya. Kalau kita lakukan, atau kita bahkan, ya, berhusnuzon sama orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita berhusnuzon. Ya, harusnya apa Pak? Harusnya kita marah. Nah, itulah marah yang sebenarnya Pak, yang boleh. Jangan marah pada hal-hal yang tidak boleh marah. Ya, Masya Allah, itu manusia, ya, yang dipilih oleh Allah. Ya, jangan sampai ada keluar kata-kata penghinaan atau yang, ya, yang mengecilkan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Orang Arab saja dulu Pak, ya, sudah mengatakan beliau Al-Amin, ya. Makanya kalau kita tidak mampu mengikuti, ya, sunnah-sunnahnya dengan sempurna, ya minimal apa Pak?
ya kita minimal meyakini bahwa beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai menjadi apa? Menjadi orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya Allah itu sampai kemudian apa, Pak? Ya tegaskan di dalam surat Al-Maidah itu. Ayat berapa, Pak? Ayat 87. Al-Maidah 87. Kata Allah, Bapak, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Jadi Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Ya. Karena ada juga kebalikan hari ini, Pak. Di samping orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ada juga apa? Yang mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya. Kayak misalnya ada orang yang, oh kamu jangan makan daging, gitu kan? Haram bagi saya makan daging, gitu. Ya. Ada, Pak, ya? Ada. Kalau umat lain misalnya, kalau Bapak pernah nonton film Solin misalnya gitu ya, mereka itu nggak boleh apa, Pak? Boleh makan daging, gitu ya. Ya. Padahal daging sapi halal apa haram, Pak? Halal. Ya. Nah kalau di Indonesia banyak juga misalnya daging kambing, oh jangan dekat-dekat daging kambing katanya. Hati-hati, Pak. Ya, Bapak pengen sehat boleh, tapi jangan sampai Bapak mengharamkan daging kambing. Ya sekarang lagi ngetren apa, Pak? Ya apa namanya? Mungkin kita harus berhati-hati saja, Pak, ya. Ada ngetren apa namanya vegetarian, gitu kan? Ya, ngetren tuh vegetarian sekarang ya. Jangan sampai punya keyakinan, Pak, ya, bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah itu haram. Ya. Karena kalau sampai nanti kita apa namanya terlalu mengagungkan vegetarian tadi, ya, akhirnya apa? Kita melampaui batas. Yang kemudian mengatakan apa? Oh, daging itu nggak baik, kambing itu nggak baik. Hati-hati, Pak. Rasulullah itu suka makan kambing. Hati-hati, Pak. Apa pahanya ya? Masya Allah. Kalau saya lihat paha kambing, oh saya ingat saja Rasulullah suka paha kambing. Kalau Bapak sekarang Bapak lihat paha kambing, apa Pak ingatnya, Pak? Darah tinggi. Akhirnya kambing disalahin. Ya. Ya sebagian para ulama mengatakan kambingnya tidak salah, Pak. Yang salah kitanya. Kitanya salah dalam mengolahnya katanya. Ya. Ya, jadi kambingnya tidak salah. Ya kita sekolah dengan santan, dengan minyak, dengan ini, dengan itu. Ya santan sih nggak haram. Tapi apa? Ketika diaduk dengan hal-hal yang apa namanya, yang secara kedokteran mungkin menimbulkan reaksi-reaksi yang berbeda, ini menjadi tidak baik. Akhirnya apa? Yang disalahkan kambing. Padahal cara kita mengolahnya. Ya. Jadi Bapak besok beli saja daging kambing, Pak. Habis itu apa? Cari, ya, tanya sama koki gimana biar daging kambing ini menjadi sehat, gitu. Ya. Gimana, Pak, caranya? Tanya sama koki. Ada Pak Iskandar gitu. Mana Pak? Ada chef ya. Masya Allah, tanyakan. Jangan sampai apa? Jangan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya. Kan dulu ya disebutkan di dalam tafsir Qurtubi itu ya ada ya sahabat yang nanya gitu kan, ya. Jadi dia kalau makan daging itu ya dia apa namanya nafsunya itu naik lah gitu kan, ya. Pokoknya daging itu namanya kayak kita kalau makan daging apa, Pak? Beda lah ya gairahnya, Pak, ya. Ya. Oh kalau begitu aku nggak mau makan daging lagi biar nggak naik gairah tadi. Apakah boleh semacam itu, Pak? Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Ya. Ketika kita mau menahan gairah, jangan mengharamkan daging, tapi apa? Lakukan langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa langkahnya, Pak? Puasa. Bukan mengharamkan daging.
Ada langkahnya. Makanya itu adalah sunnah namanya. Kalau kita meninggalkan daging tadi, kita nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita ingin menghilangkan syahwat kita, kemudian kita mengikuti langkah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu puasa, kita malah dapat pahala. Maka disebutkan oleh para ulama, tidak ada keutamaan sama sekali orang-orang yang meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak ada keutamaan sama sekali. Walaupun alasannya apa? Oh, alasannya vegetarian. Itu nggak ada keutamaan, Bang. Tapi kalau kita apa? Menghindari ya akibat-akibat yang dimunculkan oleh, yang dihalalkan oleh Allah tadi dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Seperti kalau nafsunya gara-gara daging, puasa, maka kita mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran, mendapatkan keutamaan, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ya diantara tujuan kita hidup di dunia kan mengumpulkan apa, Pak? Mengumpulkan bekal kan, mengumpulkan keutamaan-keutamaan itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Seperti apa, Pak? Tidur misalnya. Halal apa enggak, Pak, tidur? Halal. Ya. Habis itu menikah, gitu kan? Karena hari ini ada yang mengharamkan dirinya untuk tidak menikah. Ya. Kalau kita di sini mengharamkan diri kita untuk menikah, menikah. Kalau di luar sana ada yang mengharamkan dirinya untuk menikah. Karena kenapa? Karena menikah itu mengganggu kesibukan dia menghamba kepada Rabb, katanya. Ya. Makanya pernah itu ada sekelompok manusia datang kepada istri Nabi, ya, dia nanya tentang amalan rahasia Rasul gitu. Rasulullah kan istimewa kan gitu ya. Dia nanya gitu, kayak kita mungkin antum pernah datang ke ustadz gitu kan, ustadz ini masya Allah kira-kira apa yang dilakukan amalan rahasianya gitu kan. Nah, ada yang datang ke istri Nabi, nah nanya dia amalan rahasia Rasul, ya. Maka ketika diceritakan kebaikan-kebaikan Rasulullah, akhirnya dia ada sebagian mereka mengatakan, oh kalau begitu aku tidak akan apa, Pak? Tidak akan nikah, ya. Habis itu yang lain mengatakan apa? Aku akan sholat terus, tidak akan tidur, katanya. Habis itu ada yang lain mengatakan aku tidak akan buka puasa terus, katanya. Ada, Pak. Ya, karena apa? Ingin mendapatkan ya keutamaan tadi. Akhirnya dia melakukan ya yang di luar apa? Di luar jalan atau petunjuk yang ditunjuki oleh Rasulullah tadi. Ya. Kan ada hari ini kan banyak macam-macam, ada orang yang mau mendapatkan keutamaan tadi, kedekatan dengan Rasulullah, dengan Allah, dia kemudian apa? Kalau iktikaf misalnya, iktikaf yang ada yang sampai ditutup rapat gitu kan, pakai karung gitu atau pakai sarung gitu kan, akhirnya nggak makan pun diantar orang kalau ada, ya, nggak keluar gitu kan, ya. Maka Rasulullah pernah mengatakan apa? Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Taib, udah azan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin muncul pertanyaan ya. Tadi disebutkan ya dari pertanyaan Nu'man Al-Khazai tadi, 4 amalan saja yang dia lakukan. Yang pertama, salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, dan kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan dia tidak menambah dengan sesuatu pun yang lain, ya. Bagaimana dengan zakat dan haji, kan gitu ya? Karena itu merupakan rukun Islam. Apakah orang yang ya cukup melaksanakan sholat dan kemudian dia berpuasa, walaupun dia tidak haji dan dia tidak zakat, ya, dia tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya? Maka dijawab oleh para ulama, semua ya amalan-amalan selain yang disebutkan tadi, yaitu salat 5 waktu dan puasa Ramadan, ya, selain itu ada haji, ada zakat, ya, itu sudah masuk ke dalam ya
kalimat wa haramtul haram, yaitu aku haramkan yang diharamkan oleh Allah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Ketika Nu'man al-Khazai ini bertanya, ya, zakat dan haji belum diwajibkan oleh Allah. Ya. Tetapi saya lebih masuk ke pendapat yang pertama tadi apa? Bahwa semua amal-amal ibadah yang lain, baik itu zakat maupun haji, itu sudah masuk ke dalam kalimat mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Karena kalau orang yang sudah mampu berzakat, artinya dia sudah punya harta milik sendiri, sudah sampai nisab, ya, nisab harta berapa Pak? 85 gram emas, ya, kira-kira 50 juta sekian lah gitu ya, 51 atau 55 tergantung harga emas gitu kan. Dan sampai haul 1 tahun, ya, maka kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka haram bagi dia. Artinya apa Pak? Dosa dia. Makanya orang yang sudah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia tidak mungkin tidak membayar zakat. Begitu juga dengan haji. Ya. Orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin, kalau dia sudah mampu berhaji, ya, sudah punya harta untuk apa Pak? Untuk berangkat, tapi hartanya yang halal Pak. Karena kalau hartanya hasil korupsi gitu ya, nah, itu nggak ada gunanya. Allah tidak terima hajinya. Karena Allah tayyib, Allah maha baik, la yaqbalu illa tayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Udah punya rezeki yang halal untuk berangkat haji. Ya. Tapi kemudian dia tidak berangkat. Berarti apa? Dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia begitu mampu untuk melakukan ibadah haji, dia tidak mungkin meninggalkan itu. Makanya masuk ke dalam apa? Kalimat orang yang mengharamkan yang haram. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di hadis ini, ya, itu sudah sangat jelas sekali jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beriman dengan iman yang sempurna, tidak ada kesyirikan di dalamnya, kita kemudian menegakkan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan kemudian kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kita haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya kita jauhi insyaallah, walaupun kita tidak menambah dengan yang lainnya, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir dulu di neraka. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan berpikir Pak, nggak apa-apalah mampir saja nanti, yang penting ujung-ujungnya masuk surga gitu. Ya. Jangan berpikir Pak, ya. Karena azab neraka itu yang paling ringan katanya. Kata para ulama apa Pak? Ya. Yang paling ringan itu apa Pak? Itu sendal di neraka, ya, dipakai sendal itu yang mendidih apa Pak? Otak. Coba bayangkan saja Pak lah. Coba Bapak beli sendal lah besok yang sudah dipanaskan gitu ya. Bapak pakai Pak, apakah mendidih otak Bapak? Saya rasa belum Pak. Walaupun itu sudah dipanaskan dengan api yang sudah berwarna merah, paling terbakar kakinya saja. Saya belum yakin akan terbakar akan mendidih otaknya. Tapi nanti azab yang paling rendah di neraka itu apa? Itu orang pakai sendal akan mendidih otaknya Pak. Masih mau niat mampir Pak? Nauzubillah Pak, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua, ya, menjaga salat yang 5 waktu. Ajak keluarga-keluarga kita, jangan sampai keluarga kita ada yang meninggalkan salat. Dan kemudian puasa di bulan Ramadan, pastikan kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan pastikan kita mengerjakan dengan keyakinan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah itu halal, walaupun kita tidak menambah dengan yang lainnya. Insyaallah kita akan masuk surga
tanpa mampir dulu ke neraka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.